Halo semuanya, balik lagi sama gue Cryptondo. Jadi di video kali ini Cryptondo akan membahas market crypto ya. Sorry ya sob ya, 4 hari sampai 5 hari nggak bikin video karena ada sesuatu yang ibaratnya sibukan lah. Jadi 4 hari yang kemarin ataupun 5 hari yang kemarin itu Bitcoin mengalami crash ya, dimana sampai sekarang turun deh ke harga, sampai ke harga berapa nih, 98,2 200 9,28 maksudnya 98.200 lebih lah ya. Itu 1 2 3 4, nah dari tanggal 18 kalau nggak 19 guys, turun dan sekarang naik drastis ya, dari 98.000 sampai ke harga 105.900. Itu karena adanya berita damai ataupun berita gencatan senjata, tapi hanya sementara guys. Kalau kalian bisa cek sini ada yang bilang Iran break ceasefire ya. Jadi ya bisa dibilang juga hanya sementara guys ya. Nah, ini berita dari Bloomberg itu di tanggal sekarang, cuman jam itu jam 12. Sedangkan waktu naiknya itu di jam, bentar, 9 jam yang lalu. Ini Cryptono nih jam 6. Jam 6 Cryptono udah ibaratnya update ya. Karena begadang guys tadi pagi. Nah, terus juga nih ya, tapi ini jujur ya guys ya. Ngerinya itu jadi tiket pun saya guys. Tapi bisa juga ini weekly, jadi kayak bullish, bukan apa ya, bullback. Nah seperti ini. Ini kita ambil yang ini aja. Nah, bukan. Oke, ini hapus dulu. Nah, bisa aja si weekly-nya Bitcoin ini jadi bullback ya. Kayak gini guys. Ini weekly. Tapi ingat guys, ya ingat. Soalnya ini kita bisa aja ya, bisa saja dia jadi double top sini sini. Tapi masalahnya gini guys, ini ada yang pola yang sama gitu. Kalian bisa cek nih ya, sama ini sama. Ini kita nggak tahu nih, soalnya jujur ya, gue juga berharap sih pas distribusi Bitcoin itu nggak ngikutin 2021 2022, ada hal yang berbeda gitu ya kan, ada hal yang berbeda dan nggak sama gini, nggak sama kayak gini. Nah kalau sama kayak gini, ya, ngeri guys, ibaratnya kalian tuh bisa sangkut atau enggak ya kejemputnya lama gitu untuk BP. Masalahnya sebelum kita melihat ada apa ya, berita kayak perdamaian atau gencatan senjata itu, nah dari BRICS itu 17 jam yang lalu ada yang bilang adalah pejabat senior Iran mengatakan perang bisa berlangsung selama 2 tahun, dan dia bilang katanya kami siap untuk itu. Ini yang jadi problemnya seperti itu guys. Terus udah gitu juga Ethereum, aduh gua nggak tahu, udah parah ini Ethereum, kacau. Tapi dia balik lagi ke 2400 ya, range 2400. Tapi masalahnya gini guys, one two three four five, five ini ibaratnya candle tiang bendera, dan keenamnya wow langsung bleng kayak turbo ya kan, langsung turbo ke bawah sampai 2100. Nah ini sebenarnya ini support sih, ini jujur jujur ini udah support banget sih, ini adalah support banget nih, benar ini pas pas banget ini si Ethereum. Nah dari sini mantul. Nah masalahnya kalau misalkan ini udah jebol di 2100 ya otomatis nih ya, harga 2000 itu udah nggak ketahan guys, jujur aja udah nggak ketahan. Besar kemungkinan kita bisa balik lagi ke 2000 bawah, 2000 dolar bawah untuk Ethereum.
Nah, makanya tuh agak gimana ya, butuh perubahan ini Ethereum nih. Nah, terus kita lihat dari Solana ini udah downtrend dalam apa ya, 1 bulan lebih ya. Ini sebenarnya dari sini dia udah downtrend, tapi dia balik lagi. Nah, ini ngerinya kenaikannya ini kenaikan antara BTC, ETH, dan Solana hanya jadi simbol kayak dead cat bounce saja guys. Dead cat bounce dalam artian seperti ini. Ya, kayak kucing mati lompat gitu. Nah, turun, naik, gitu guys. Nah, seperti ini juga tuh. Turun, naik, ber, kayak gini. Seperti itu ya guys ya. Dead cat bounce pattern namanya. Nah, soalnya juga sama. Ini kalau kita lihat soalnya udah terlihat kayak dead cat bounce. Terus kalau kita cek dari daily-nya Bitcoin, nah Bitcoin juga sama, ini juga ketahan dari resisten. Ini resisten sini besar kemungkinan kita akan masuk lagi ke 107, 108 ataupun 109, main di area sideways dekat resisten 110.000, 111 guys. Nah ini sekarang masih di zona resist. Ini seperti ini, turun ya kan, naik, saya bertanya. Nah sama halnya kayak Ethereum juga, sini juga ada resistance sama guys, resisten untuk ETH ya. Kan nah, turun naik seperti itu ya, tapi semua balik lagi ini karena kripto itu bisa dimainin oleh narasi berita guys. Tapi ingat, narasi berita dalam artian yang selalu telat gitu, beritanya yang untuk terbit ya. Ya contohnya halnya kayak Bloomberg aja ya. Nah, sekelas Bloomberg aja lihat, baru keluar di jam 12.14 siang ya kan? Makanya ya agak telat gitu. Kalau misalkan nggak telat sebenarnya enak di retail sih, tapi yang namanya bandar atau paus tuh nggak seperti itu. Ibarat pasti dinaikin dulu buat promo, baru keluarlah berita-berita kayak good news ataupun ya kalau misalkan sebaliknya ya bad news gitu. Nah, makanya bisa dibilang ya seperti inilah market ya guys ya. So jadi itu aja sih yang bisa kita bahas, dan thank you untuk semuanya, dan bye bye, love you and endo.